Selamat pagi Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana yang kami kasihi. Di dalam PC saya sudah menunjukkan pukul 9:07, maka ada baiknya kalau webinar kita pada pagi hari ini kita mulai. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kami berharap pada pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan bersukacita. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Kami berharap Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan serta rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti webinar ini sampai dengan selesai, sehingga ilmu yang nanti dibagikan oleh Bapak Erik. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak Erik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Ya, penuh sukacita ya Bapak ya. Pagi Bu. Ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rianti sebagai moderator dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tata tertib pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, kami mohon seluruh peserta mematikan mikrofonnya. Yang kedua, peserta dimohon menggunakan nama sesuai dengan nama pada waktu mendaftarkan. Tata tertib selanjutnya yaitu peserta dilarang membagikan link Zoom meeting, ID, dan password kepada orang lain. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat pada saat narasumber menyampaikan materi. Peserta wajib mengisi daftar hadir dan mengisi evaluasi saran. Tautan formulir daftar hadir dan evaluasi akan dibagikan menjelang akhir acara dan hanya akan aktif selama 30 menit. Tata tertib yang ketujuh adalah sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti webinar dari awal sampai akhir, dan sertifikat akan dibagikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan dilaksanakan. Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan serta teman-teman mahasiswa yang kami kasihi, Direktur Perpustakaan beserta staf Perpustakaan Ono Tahamijoyo mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran yang terhormat narasumber kita. Pada pagi hari ini Bapak Erik Sunikon selaku Regional Sales Manager EBSCO International Incorporated. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini Jumat 20 November 2020 kita dapat bertemu secara daring melalui webinar pemanfaatan database EBSCO dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, marilah kita buka webinar ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Kami akan memimpin dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, selamat pagi. Sungguh kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami masih diberikan rahmat hidup dan kesehatan. Terlebih Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam masa pandemi ini, kami masih diberi kesempatan untuk berkarya dan belajar. Jikalau sebentar kami mau melakukan webinar, Tuhan berkenan hadir dan memberkati acara ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya nanti. Dan jika dalam perjalanan webinar ini Tuhan terselip dosa dan kesalahan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kami. Kami serahkan webinar ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita memulai webinar pemanfaatan database EBSCO dalam pembelajaran jarak jauh, kami sampaikan riwayat singkat narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Erik Sunikon. Beliau mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun di industri yang sama setelah sebelumnya bekerja untuk local agent dan international publisher.
Beliau bergabung dengan EBSCO Information Service pada tahun 2016 untuk cakupan wilayah Indonesia dan beroperasional secara home base. Demikian riwayat singkat Bapak Erik Junikon selaku narasumber kita pagi hari ini. Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan serta rekan-rekan mahasiswa, pembelajaran secara tatap muka belum dapat dilakukan selama masa pandemi ini. Hal ini memaksa kita untuk beralih menggunakan kanal-kanal digital dalam interaksi pembelajaran. Begitu pula dengan interaksi pemustaka dan perpustakaan. Pemustaka saat ini mau tidak mau harus lebih membiasakan diri dalam memanfaatkan konten-konten elektronik dalam aktivitas pembelajaran maupun penelitian. Salah satu konten yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi dalam pembelajaran dan penelitian adalah EBSCO. EBSCO menyediakan informasi dalam berbagai bidang ilmu. Seperti apa dan bagaimana cara mengakses database EBSCO di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Erik Junikon. Kepada Bapak Erik Junikon, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rianti untuk pembukaannya dan juga pengantarnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Erik dari EBSCO Information Service untuk wilayah Indonesia dan juga sekitarnya. Jadi pada hari ini, ataupun pada sesi pertama hari ini, saya akan menyampaikan berkenaan dengan referensi ataupun online resources yang telah dilanggan oleh perpustakaan UKSW dari EBSCO. Sebelumnya saya akan mulai mematikan untuk video yang saya jalankan ini dan juga saya akan untuk sharing screen yang nantinya saya akan gunakan untuk presentasi. Jadi ini adalah slide presentasi saya. Dan berikutnya adalah untuk agenda kita yang akan berjalan kira-kira untuk waktu selama 60-90 menit ke depan. Jadi yang pertama saya akan sampaikan mengenai database yang mencakup baik itu yang multi-subjek ataupun dengan subjek yang spesifik, misalkan seperti ekonomi, kemudian ada tentang komunikasi, tentang komputer, pendidikan, psikologi, dan lain-lain. Termasuk juga nanti saya akan sampaikan mengenai apa itu EBSCO Open Dissertation. Dan juga yang selanjutnya, untuk materi selanjutnya berkenaan dengan e-book. Jadi ada 3 ya, yang pertama adalah database, kemudian adalah tentang disertasi, dan yang ketiga adalah tentang e-book. Dan juga nanti saya akan lanjutkan dengan sesi live demo. Bagaimana cara pemanfaatan, baik itu dari sisi pencarian, download, kemudian cara mengutip, dan lain-lain. Ini adalah gambaran. Jadi untuk database apa saja yang dilanggan, yang diberi tanda cetak tebal di sini, itu maksudnya yang memang dilanggan. Kemudian untuk yang tidak memiliki cetak tebal, ini adalah database yang sifatnya gratis ataupun open. Kemudian sedikit perkenalan siapa itu EBSCO. Sebagai permulaan, EBSCO Information Service, kami berada di bawah naungan EBSCO Industry, di mana EBSCO Industry merupakan satu dari 200 perusahaan terbesar di Amerika yang sifatnya private, atau di Indonesia mungkin dikenal sebagai perusahaan keluarga. Kemudian berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga independen, EBSCO Industry dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat, kemudian dengan dari sisi keuangan yang cukup baik, dan juga dengan risiko yang rendah. EBSCO sendiri merupakan singkatan dari nama pendirinya, yaitu Elton B. Stephens Company, yang disingkat menjadi EBSCO, yang didirikan pada tahun 1944. Kebanyakan dari kami untuk EBSCO, khususnya yang berada di luar Amerika, kami beroperasional ataupun secara operasi sistemnya adalah home base. Jadi seperti saya di Indonesia, kami tidak memiliki kantor, jadi saya hanya sendiri saja di Indonesia. Jadi saya operasional secara home base dan juga secara mobile. Cuma karena dalam kondisi pandemi ini, saya belum dimungkinkan untuk traveling ataupun untuk keluar kunjungan bisnis seperti itu. Namun untuk kantor terdekat kami itu berada di Singapura. EBSCO sendiri telah melayani lebih dari 100.000 organisasi di dunia dengan tingkat pemakaian yang perharinya sebanyak 100 juta halaman, baik itu yang di-download ataupun dicetak. Kemudian EBSCO Information Service memiliki 6 segmentasi market. Yang pertama adalah untuk level sekolah tinggi, institut maupun universitas. Ada juga untuk market kedokteran, sekolah kedokteran ataupun rumah sakit. Ada juga untuk market
perpustakaan sekolah, khususnya sekolah-sekolah internasional yang membutuhkan referensi. Yang keempat adalah untuk korporasi, biasanya adalah perusahaan farmasi yang melakukan riset. Yang kelima adalah government institution, EBSCO biasanya dilanggan oleh Kemendikbud Dikti. Jadi Kemendikbud Dikti berlangganan database EBSCO ataupun konten dari EBSCO, kemudian aksesnya diberikan kepada masing-masing institusi yang telah ditunjuk oleh mereka. Namun untuk tahun 2020 ini, Kemendikbud Dikti mengembalikan kepada masing-masing institusi untuk berlangganan, jadi tidak ada kontennya dari Dikti. Dan yang terakhir adalah untuk perpustakaan umum. Contohnya adalah perpustakaan nasional. Jadi perpustakaan nasional juga berlangganan konten dari EBSCO, namun konten yang mereka langgan tidak secara spesifik mencakup subjek tertentu. Misalkan tentang kedokteran, tentang psikologi, tentang yang lain. Jadi komputer pun mereka tidak cakup. Karena untuk perpustakaan nasional, cakupan mereka harus secara umum. Jadi untuk secara subjek, secara umum. Namun sebagai warga negara Indonesia, kita bisa mendaftar sebagai member Perpusnas, kita juga bisa akses konten yang mereka langgan, tidak hanya dari EBSCO, tapi juga dari vendor yang lain, seperti itu. Kemudian EBSCO dikategorikan sebagai perusahaan agregator, jadi kami tidak menerbitkan konten kami sendiri, melainkan kami melisensi dari berbagai macam penerbit, dan kami juga memiliki konten jurnal ataupun publikasi yang datang dari wilayah Indonesia. Jadi seperti dari universitas ataupun lembaga penelitian, konten mereka kami lisensi ataupun kami indeks, ditempatkan ke dalam database EBSCO. Bedanya dengan publisher, kalau publisher itu mereka menerbitkan konten mereka sendiri. Jadi apabila ketika seorang pengguna ingin mempublikasikan karya ilmiahnya, punya naskah akademik yang ingin dipublikasikan, akan disarankan untuk pengguna menghubungi ke penerbit. Penerbit itu tidak hanya mencakup penerbit internasional, tapi juga misalkan dari UKSW apabila ada penerbitan jurnal, itu juga bisa dibantu untuk publikasi artikel di sana. Nah, sedangkan di EBSCO kami membantu untuk ataupun melisensi ataupun mengindeks konten dari yang sudah berbentuk jurnal. Jadi dari penerbit-penerbit yang EBSCO, jadi itu bedanya antara agregator dengan penerbit. Kemudian EBSCO juga melayani untuk berlangganan, jadi ada divisi khusus untuk yang berlangganan. Misalkan kalau institusi ingin berlangganan seperti jurnal cetak, ingin membeli buku cetak, itu ada divisi khusus di sana. Kemudian selain tadi untuk database ada bisa diakses melalui EBSCO, dan juga nantinya kita akan bahas mengenai informasi ini. Majalah, jadi kendala di mana harus menunggu pengiriman, kemudian harus nunggu pencetakan juga kapan diterbitkan. Nah, kalau versi online keunggulannya adalah ketika institusi berlangganan, maka mereka bisa mendapatkan akses isu terbaru ketika hari itu terbit. Jadi misalkan kalau hari ini ada terbit majalah baru, kita bisa akses isunya, seperti itu. Kemudian selain untuk konten, EBSCO juga menyediakan layanan seperti one single search, one search ke dalam satu tampilan pencarian, ada juga untuk layanan website dan juga untuk autentikasi. Saya tidak akan menyampaikan database spesifik secara keseluruhan, namun saya akan fokus kepada beberapa bagian. Yang pertama adalah untuk Academic Search Complete, di mana database ini dia mencakup untuk multi-subjek. Jadi kalau misalkan tadi saya sempat tampilkan daftar database yang dilanggan, kalau misalkan yang tidak masuk di dalam sana, bisa menggunakan ataupun memanfaatkan database Academic Search Complete ini, karena dia mencakup untuk multi-subjek. Kelebihan dari agregator juga untuk database, tidak hanya konten mengenai jurnal, tapi juga pengguna dapat memanfaatkan konten publikasi lain. Contohnya adalah seperti majalah, kemudian ada trade publication, kemudian juga ada publikasi-publikasi yang lain. Di sisi lain juga untuk Academic Search Complete ini dia bisa diakses dari tahun
1887 hingga terbitan terbaru. Jadi bergantung pada variasi publikasi masing-masing. Kemudian selain untuk yang sifatnya multi-subjek, ada juga yang dinamakan Business House Complete, di mana Business House Complete ini berkaitan dengan bidang bisnis, ekonomi, finance, accounting. Dan kelebihan lagi kalau tadi Academic House Complete ada database jurnal, ada majalah, kemudian juga ada trade publication. Untuk database Business House Complete ini dia ada lebih banyak lagi. Jadi yang tadi saya sampaikan, kemudian ditambahkan seperti books monograph, ada juga case study yang bisa kita temukan, company profile, industry report, kemudian tentunya adalah jurnal, SWOT analysis, dan lain-lain. Jadi kontennya lebih banyak dibandingkan dengan database biasa, ataupun seperti tadi Academic Search Complete. Kemudian, apa itu EBSCO Open Dissertation? Pada dasarnya EBSCO Open Dissertation ini adalah memfasilitasi institusi yang memiliki tesis ataupun disertasi, kemudian kami tempatkan ke dalam satu platform. Jadi kita bisa temukan berbagai macam tesis ataupun disertasi yang dipublikasikan tidak hanya dari satu universitas ataupun institusi pendidikan, tapi juga dari berbagai macam institusi. Dan sesuai dengan namanya, open, maka pengguna dapat mengakses konten tersebut secara gratis ataupun secara terbuka. Jadi istilahnya tidak perlu berlangganan, seperti kalau kita langganan database jurnal. Hingga saat ini telah lebih dari 1,2 juta tesis maupun disertasi yang bisa diakses dan mencakup lebih dari 275 institut pendidikan di seluruh dunia. Kemudian apabila institusi tertarik untuk berpartisipasi, misalkan seperti UKSW ataupun perpustakaan ingin agar disertasi ataupun tesisnya open public dan bisa terintegrasi ke dalam EBSCO Open Dissertation ini, nanti ada langkah-langkahnya yang kita bisa bantu untuk arahkan. Kemudian juga keunggulannya adalah tentunya karena di open, jadi siapapun bisa mengakses, tidak ada batasan harus dengan user ID password, dia bisa diakses secara langsung, jadi kita tinggal Google, ketik EBSCO Open Dissertation, atau karena UKSW sudah berlangganan database EBSCO juga, kami telah mengintegrasikan EBSCO Open Dissertation ini ke dalam satu platform yang sama dengan database yang dilanggan ataupun e-book yang sudah dibeli. Jadi lebih memudahkan pengguna untuk mengakses. Kemudian ini adalah gambarannya, institut ataupun institut pendidikan ataupun universitas yang telah berpartisipasi di program ini. Kemudian selanjutnya yang saya sampaikan berkaitan dengan EBSCO e-book. Jadi EBSCO e-book ini kalau database jurnal dia harus berlangganan. Jadi ketika masa langganannya berakhir juga aksesnya berakhir otomatis. Kalau untuk e-book sendiri dia ada dua tipe. Yang pertama adalah perpetual purchase. Jadi seperti pembelian buku cetak. Bedanya adalah kalau buku cetak kita pinjam, perpetual purchase dia sifatnya akses secara online. Dan di sini tersedia untuk one user, three user, ataupun unlimited user. Kalau one user, three user, jadi seperti kalau perpustakaan membeli 1 kopi ataupun 3 kopi. Jadi otomatis menggunakannya harus secara bergantian, gitu, tergantung ketersediaan. Sedangkan unlimited, dia tidak ada batasan jumlah pengguna. Untuk e-book sendiri ada 2 kategori, ada yang DRM free, ada juga dengan kategori DRM. DRM sendiri singkatan dari Digital Rights Management. Maksudnya adalah di sana terdapat yang dinamakan permission ataupun perlindungan terhadap hak cipta ataupun copyright. Jadi untuk e-book dengan kategori DRM, di sana pastinya kita akan temukan berapa banyak halaman yang dimungkinkan untuk kita download, kita cetak selama satu sesi berjalan. Namun dengan e-book yang memiliki kategori DRM free, dia tidak ada batasan. Dalam artian, kalau saya ingin mendownload, saya ingin mencetak, saya tidak dibatasi untuk berapa banyak halaman. Namun untuk tata cara untuk mendownload ataupun mencetak, tidak otomatis ketika kita satu kali klik mendapatkan keseluruhan e-book. Jadi kita harus lakukan secara per halaman, secara bertahap, atau kita lakukan per chapter. Bedanya kalau untuk yang langganan,
Sama seperti dengan database, jadi sistemnya adalah berlangganan untuk jangka masa waktu 1 tahun. Setelah akses berlangganan berakhir, otomatis aksesnya juga berakhir. Dan tidak ada istilahnya ketika kita sudah menyimpan, ketika kita sudah mencetak, file itu akan hilang ataupun rusak, seperti itu. Jadi untuk e-book dengan kategori yang subscription, langganan, pengguna tetap dapat menyimpan filenya dan dapat digunakan untuk di kemudian hari, untuk versi offline-nya, PDF. Karena dia tidak ada istilahnya, misalkan saya sudah download hari ini, ternyata bulan depan sudah tidak dilanggan. Nah, tidak ada istilahnya bulan depan itu filenya juga tidak bisa diakses yang sudah kita download. Jadi tetap bisa digunakan. Kemudian ini adalah tampilannya. Jadi e-book sendiri, dia memiliki tampilan khusus seperti rak buku. Namun juga e-book dia terintegrasi ke dalam satu platform, yaitu EBSCOhost. Jadi ketika nanti pengguna mengakses, dia bisa menemukan konten database, kemudian juga tadi ada open dissertation, dan juga untuk e-book. Jadi semuanya terintegrasi menjadi satu. Kemudian sedikit mengenai e-book. Jadi di perpustakaan UKSW sendiri telah memiliki e-book dengan kategori perpetual. Ada juga e-book dengan kategori subscription atau berlangganan. Contohnya adalah untuk Academic Worldwide Collection ini. Jadi di dalamnya ada sekitar 190.000 judul, lebih dari 190.000 judul dan terus bertambah. Jadi ketika ada koleksi terbaru akan ditambahkan di dalamnya. Dia mencakup berbagai macam penerbit internasional dan juga mencakup berbagai macam penerbitan dari University Press. Di dalamnya juga terdapat OAT titles. OAT titles maksudnya adalah Outstanding Academic Titles, di mana kategori untuk judul-judul e-book ini merupakan e-book yang sering digunakan ataupun sering memenangkan penghargaan. Seperti itu. Kemudian juga ini adalah bisa lihat total untuk masing-masing, ada berapa banyak judul e-booknya yang bisa diakses, dan ini terus diupdate ya. Kemudian juga di sini saya tampilkan juga untuk perbandingan, kalau misalkan institusi ingin membeli, contohnya adalah untuk kategori e-book subjek pertanian, ada sekitar 1.600. Kalau misalnya institusi membeli e-book tersebut, maka institusi harus menyiapkan dana sebesar sekian. Nah kan tentunya akan lebih sedikit dengan kalau ketua ataupun beli putus. Kemudian ini juga gambaran untuk berdasarkan subjek, ada berapa banyak untuk masing-masing subjek, judul book yang bisa diakses. Dan juga komparasi dengan ProQuest yang juga agregator. Ini adalah sedikit gambaran mengenai e-book dengan kategori OAT ataupun Outstanding Academic Title, dan juga untuk e-book yang memenangkan penghargaan. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi live demo, ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan pencarian tentunya. Nah, pencarian sendiri kita bisa memanfaatkan yang dinamakan penggunaan terms ataupun frase untuk melakukan pencarian. Kemudian juga kita bisa gunakan yang dinamakan truncation ataupun tanda bintang di sana. Dan juga bagaimana memanfaatkan apabila sebuah terms ataupun kata memiliki bentuk lain. Dan juga kita bisa gunakan operator boolean and, or, dan juga not. Selanjutnya adalah kita lakukan yang dinamakan filtering ataupun facet, di mana baik sebelum maupun sesudah kita bisa tentukan hasil pencarian yang ditampilkan, istilahnya yang full text kah, ataupun dari tahun berapa sampai tahun berapa, ataupun dari penerbit tertentu, yang kita bisa lakukan filtering di sana. Setelah hasil pencarian kita temukan, kita bisa akses ke full text, kita bisa akses ke abstract, bibliographic record, dan juga informasi lain. Yang keempat, kita bisa simpan ke dalam sebuah folder. Jadi di sana ada EBSCO folder,
pengguna dapat memanfaatkan fitur tersebut untuk menyimpan baik itu artikel, e-book, bahkan untuk create alert. Nantinya saya akan jelaskan lebih lanjut untuk fungsi-fungsi yang ada pada EBSCO folder. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa simpan tentunya, dan juga yang tadi create alert di sana. Jadi fungsi create alert sendiri adalah memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi terbaru tanpa harus masuk ke dalam EBSCOhost. Kemudian ini adalah gambaran untuk operator boolean. Jadi ada 3, ada AND, OR, dan juga NOT. AND ini adalah memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil pencarian yang menampilkan kedua buah kata. Asalkan mengandung kedua buah kata, maka hasil pencarian tersebut akan ditampilkan. Jadi contohnya kalau saya menggunakan coffee and caffeine, maka konten ataupun publikasi yang ditampilkan nantinya harus mengandung kedua buah kata secara bersamaan. Jadi kalau dia hanya satu kata, dia tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Jadi harus kedua buah kata. Bedanya adalah kalau dengan OR, kalau OR ini salah satu dari kata yang saya masukkan, contohnya diet, maka dia akan ditampilkan hasil pencariannya. Jadi tentunya hasil pencarian yang ditampilkan apabila kita menggunakan operator boolean AND akan lebih sedikit dibandingkan dengan kalau kita menggunakan operator boolean OR. Kemudian yang terakhir adalah untuk NOT. NOT ini memang jarang digunakan, tapi kita bisa manfaatkan. Jadi ketika kita ingin mencari sebuah informasi, namun tidak berkaitan ataupun mengandung informasi yang lain. Jadi contohnya kalau saya ketik kata cancer, not smoking, maka saya akan dapatkan hasilnya berkaitan dengan cancer, tapi dia tidak mengandung informasi berkaitan dengan smoking. Kemudian untuk bagian yang lain, misalkan seperti truncation. Truncation ini maksudnya adalah membantu pengguna untuk mendapatkan hasil pencarian di mana apabila terms ataupun kata yang kita masukkan memiliki bentuk yang lain. Contohnya, kalau kita hanya menggunakan kata market tanpa truncation, maka kita hanya dapatkan hasil pencarian yang berkaitan dengan market. Jadi bentuk lain seperti markets, marketing, marketer, dan lain-lain itu tidak akan ditampilkan. Namun kalau kita gunakan tanda bintang ataupun truncation di bagian akhir, maka bentuk lainnya akan ditampilkan. Jadi akan di-include-kan istilahnya. Sedangkan ketika kita temukan untuk yang single karakter, satu huruf saja, ataupun multiple karakter, yang 2 huruf ataupun lebih, maka kita gunakan tanda tanya ataupun tanda pagar. Jadi contohnya organization, di sana ada bentuk dengan huruf S dan juga bentuk dengan huruf Z. Maka S ataupun Z tersebut kita bisa gantikan dengan tanda tanya. Jadi ketika hasil pencarian apabila kita tidak gunakan tanda tanya, maka dia hanya akan menampilkan yang kita input saja. Contohnya kalau saya hanya organization dengan S, yang dengan Z, dia tidak akan tampilkan. Begitu juga dengan color, dengan O saja dan juga OU. Maka kita bisa gantikan dengan tanda pagar. Dan yang terakhir adalah untuk frase searching. Jadi selama ini ketika kita melakukan pencarian, kita hanya ketik aja. Kita tidak memperhatikan istilahnya kalau ingin mendapatkan hasil pencarian yang berkaitan dengan sebuah frase. Contohnya, kalau saya di sini mengetikkan kata climate change, maka hasil pencarian akan menampilkan berkaitan dengan climate, berkaitan dengan change, berkaitan dengan climate change. Di mana yang kata ataupun terms change ini mungkin saja tidak berkaitan secara langsung dengan climate, seperti itu. Maka kita bisa gunakan yang dinamakan quotation mark untuk frase searching. Jadi ketika kita gunakan quotation mark ini, maka hasil pencarian akan menampilkan berbentuk dalam satu kesatuan frase. Climate change. Dia tidak akan menampilkan hanya yang muncul kata change saja di sana. Jadi itu sekilas untuk tips maupun triknya gimana untuk pemanfaatan baik itu operator boolean, truncation, maupun frase searching. Cara untuk akses sendiri, pengguna dapat akses langsung ke search.ebscos.com.
Tidak perlu mengetikkan kata HTTP ataupun HTTPS. Jadi langsung masuk ke sini. Kemudian apabila pengguna mengakses dari jaringan internet kampus, tidak dibutuhkan untuk user ID password. Jadi nggak perlu login, karena otomatis akan dikenali berdasarkan IP address dari perangkat yang digunakan. Namun apabila pengguna dalam kondisi seperti sekarang ini tidak memungkinkan untuk ke kampus, ataupun sedang di luar kota, ataupun sedang di tempat lain, maka silakan gunakan user ID password yang saya tampilkan ini. Perlu diperhatikan ketika kita memasukkan user ID password, ada dua hal. Yang pertama adalah di sini terdapat yang dinamakan case sensitive, jadi perlu diperhatikan baik itu huruf kecil maupun huruf besarnya. Kemudian juga ada kombinasi seperti karakter khusus maupun angka. Dan juga yang kedua adalah apabila ketika pengguna sudah memastikan secara keseluruhan, case sensitif, kemudian angka, karakter khusus, namun tidak berhasil masuk, ada kemungkinan bahwa password yang digunakan sudah expired. Jadi nanti bisa menghubungi ke perpustakaan untuk update password terbarunya. Seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan dalam sesi live demo. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan juga melalui kolom chat, ataupun nanti di akhir dari sesi ini juga bisa disampaikan apabila ingin menggunakan audio. Saya akan sharing untuk browser yang saya gunakan. Browser yang digunakan bisa apa saja, baik itu Firefox, Google Chrome, ataupun mungkin kalau Internet Explorer sekarang sudah tidak ini ya, sudah akan expired, tidak akan digunakan lagi, tapi kita bisa gunakan yang dinamakan Microsoft Edge. Jadi setelah kita masuk ke dalam search.appshouse.com, maka kita akan diminta untuk memasukkan user ID password, karena saya menggunakan jaringan pribadi. Jadi karena saya tidak mengakses jaringan internet dari kampus UKSW. Maka saya masukkan user ID-nya yang tadi saya tampilkan. Setelah saya masukkan user ID password, saya akan dibawa ke dalam tampilan seperti ini. Jadi apabila pengguna yang terhubung dengan jaringan internet kampus, maka mereka akan otomatis mendapatkan tampilan ini. Pilihan untuk memiliki resources yang tersedia. Cara untuk mengakses, kita bisa pilih salah satu konten, baik untuk database ataupun untuk e-book. Kalau untuk EBSCO Mobile ini, nanti saya akan jelaskan mengenai aplikasinya. Jadi aplikasi EBSCO Mobile telah tersedia di Play Store maupun App Store, yang bisa digunakan secara gratis oleh pengguna dari institusi yang telah berlangganan ataupun yang telah melakukan pembelian e-book. Jadi saya pilih untuk EBSCO Research Database. Setelah itu saya akan dibawa ke dalam tampilan seperti ini. Jadi ada pilihan untuk database apa saja yang tersedia, ada pilihan juga untuk e-book, dan juga konten yang lain. Di sebelah kanan atas terdapat yang dinamakan keterangan nama institusi. Pastikan bahwa kita sudah login ataupun mengakses sesuai dengan afiliasi institusi kita. Jadi kalau saya scroll ke bawah, di sini kita bisa lihat ada Academic Search Complete, Business Search Complete, dan seterusnya. Termasuk juga tadi ada e-book. Nah, yang membedakan antara e-book Academic Collection dengan e-book Collection adalah kalau yang Academic Collection merupakan sebuah koleksi e-book yang sifatnya berlangganan. Sedangkan untuk yang di e-book collection, di sini kita bisa temukan e-book Academic Collection, ditambah juga dengan e-book yang sifatnya perpetual. Jadi tentunya jumlahnya akan lebih banyak di e-book collection. Jadi kita bisa pilih ingin akses ke e-book yang berlangganan atau e-book yang berlangganan plus perpetual. Kemudian juga kalau kita scroll ke bawah, ada untuk database yang lain, termasuk juga untuk open dissertation. Untuk regional business use ini merupakan database bagian dari Business Source Complete. Jadi dia satu bagian ataupun satu bundle. Nah, cara untuk mengakses sendiri kita bisa pilih salah satu database atau kita pilih secara keseluruhan. Jadi contohnya kalau saya scroll, saya klik beri tanda centang pada bagian sini, kemudian saya klik continue,
maka saya akan dibawa ke dalam tampilan Advanced Search ataupun melakukan pencarian secara lanjutan. Di Advanced Search ini ada fungsi di mana kolomnya kita bisa rubah. Jadi kalau kita ingin mencari berdasarkan title, berdasarkan author, ataupun berdasarkan yang lain. Ataupun juga kita bisa memanfaatkan operator boolean di sini. Dan kita bisa tambahkan di sini tergantung pada operator boolean seberapa banyak yang kita ingin gunakan. Jadi kita bisa tambahkan, kita juga bisa kurangi. Apabila kita tidak ingin menggunakan beberapa kolom ataupun kolom yang banyak, bisa juga hanya menggunakan satu kolom. Contohnya kalau saya di sini ketik komputer, kemudian saya menggunakan operator boolean, maka saya bisa langsung tambahkan di sini. Seperti ini. Jadi dalam satu kolom juga dimungkinkan untuk menggunakan operator boolean. Kemudian setiap kali saya mengetik, platform akan memberikan saran berupa terms apa ataupun kata apa yang sering digunakan untuk melakukan pencarian. Jadi istilahnya popular terms. Contohnya ketika saya ketik komputer, maka dia muncul komputer, computer science, dan seterusnya. Dan di Advanced ini juga kita bisa filtering berdasarkan full text ataupun tahun publikasi, dari tahun sekian sampai sekian, dan lain-lain. Namun kalau misalkan pengguna tidak mau repot, bisa langsung dengan klik search, maka pengguna akan mendapatkan hasil pencarian di sana. Jadi contohnya ketika saya ketik komputer, saya langsung search, maka saya akan dapatkan totalnya ada sebanyak 2.500.000 record yang berkaitan dengan kata komputer. Limitasi untuk full text sendiri, karena tadi saya sudah klik full text, maka dia akan tampilkan hanya untuk full text saja. Jadi istilahnya yang tidak ada full text-nya tidak akan ditampilkan. Namun kalau misalnya kita ingin lihat lagi yang lain, lebih banyak lagi, termasuk yang tidak ada full text-nya, kita bisa hilangkan tanda full text di sini. Dia menjadi sekitar 6 juta record. Jadi lebih banyak ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 3 panel, sebelah kiri, tengah, maupun yang kanan. Yang membedakan adalah yang sebelah kiri ini ketika kita untuk melakukan filtering. Baik itu berdasarkan full text, berdasarkan tahun penerbitan, berdasarkan tipe dari resource yang kita ingin akses, maupun yang lain. Di bagian tengah merupakan konten utama, jadi full text-nya. Di bagian kanan adalah untuk konten yang lain apabila tersedia. Contohnya untuk company information, company profile, ini merupakan konten yang tersedia melalui business source. Ada juga untuk gambar dan juga informasi yang lain. Jadi misalnya kalau saya ingin kembali filtering berdasarkan full text, saya beri tanda centang full text, maka semuanya nanti dari 6 juta record, dia menjadi sekitar 2 jutaan record. Kemudian dari tahun publikasi, kita ingin persempit mungkin hanya 2 tahun terakhir ataupun 3 tahun terakhir, kita bisa lakukan di sebelah sini, dari 2018 sampai 2021. Kenapa 2021? Karena kita ingin memastikan bahwa konten yang kita dapatkan di sini akan ditampilkan juga hingga konten-konten yang terbaru, termasuk juga konten yang mungkin diterbitkan hari ini, seperti itu. Jadi di sini dari tadi sekitar 2.500.000, dari tahun 1900 sampai terbaru ketika saya sudah filter 2018 hingga yang terbaru dia menjadi sekitar 200 ribuan record yang mencakup komputer, full text dengan range penerbitan yang sudah saya pilih. Kemudian juga saya bisa pilih berdasarkan source type-nya, baik jurnal, magazine, news, dan lain-lain. Kemudian saya juga bisa filter berdasarkan publisher. Misalkan saya mau lihat adalah dari penerbit tertentu, saya bisa klik show more. Saya bisa pilih ataupun sesuaikan dengan keinginan saya. Kemudian juga kita bisa filter berdasarkan company dan juga berdasarkan language. Jadi kita bisa cari untuk kategori publikasi dengan yang ketersediaan di bentuk bahasa lain. Contohnya di sini ada Indonesian. Kalau kita pilih, seperti ini. Jadi kita akan dapatkan hasilnya. Kalau kita ingin mengakses ke salah satu konten full text, maka kita bisa langsung klik ke PDF full text, atau sebelumnya kita bisa sorot ke bagian sini. Jadi ada logo seperti dokumen.
memungkinkan kita untuk melakukan preview dari konten tersebut. Jadi kita tidak perlu masuk untuk membaca. Jadi kita bisa baca dulu sesuai atau tidak. Kalau tidak, kita bisa lihat yang lain. Namun kalau sesuai, kita bisa langsung klik ke PDF full text-nya. Kemudian kalau untuk kategori dengan e-book di sini dilengkapi juga dengan table of content yang kita bisa baca. Seperti ini kita bisa lihat chapter-nya, ataupun kita bisa lihat yang dinamakan most relevant page. Jadi maksudnya di sini adalah ketika saya melakukan pencarian dengan kata komputer, di platform juga platform juga akan membantu kita melakukan pencarian informasi yang berada di dalam sebuah e-book. Jadi di sini ketika saya ketik komputer, maka juga akan di-highlight di bagian mana saja kata komputer itu muncul di masing-masing judul. Seperti itu. Jadi itu adalah fungsi untuk most relevant page. Jadi akan memudahkan pengguna untuk mengakses. Kemudian juga di sini ditampilkan untuk informasi tipe dari resource yang tersedia, apakah e-book, atau academic journal, ataupun case study, dan lain-lain. Jadi semua yang akan ditampilkan. Yang pertama, saya akan masuk mengenai untuk e-book. Jadi kalau saya mau akses ke e-booknya, saya bisa klik dulu ke judulnya, atau saya langsung ke PDF. Kalau kita klik ke judul, maka pengguna akan dibawa masuk ke dalam yang dinamakan bibliographic record. Ada judul, penulis, tahun publikasi, siapa penerbitnya, dan lain-lain. Kemudian juga di sini ditampilkan untuk most relevant page juga akan muncul informasinya. Kalau saya ingin lihat full text-nya, saya bisa klik ke PDF full text. Ini adalah tampilan untuk yang fitur yang berada di halaman full text, PDF full text. Untuk ebook sendiri tersedia dua format, ada PDF full text, ada juga yang dinamakan EPUB full text. Yang membedakan adalah untuk PDF full text disarankan apabila pengguna mengakses dengan menggunakan perangkat komputer ataupun laptop. Sedangkan untuk EPUB apabila pengguna mengakses dengan menggunakan perangkat mobile seperti tablet maupun smartphone. Karena tampilannya akan lebih dinamis, akan lebih enak ketika kita membaca menggunakan perangkat seperti tablet maupun smartphone. Contohnya di sini, misalkan ketika kita akses full text-nya, dia akan tampil seperti ini. Jadi ini biasanya dia ada loading. Jadi kalau dia berputar seperti ini, dia sifatnya loading, jadi tergantung pada koneksi internet yang digunakan. Kemudian kalau kita ingin menyimpan dari halaman ini, kita bisa klik Save Page. Nah, di Save Page ini, kita bisa lihat keterangan number of page available. Jadi, ada berapa banyak halaman yang memungkinkan pengguna untuk melakukan penyimpanan selama satu sesi ini berjalan. Satu sesi itu adalah ketika kita login hingga kita selesai menggunakan, kita tutup browser ataupun kita logout. Jadi itu sesi berjalan. Jadi contohnya kalau untuk ebook ini dia ada sebanyak 100. Misalkan kalau saya ingin menyimpan, saya klik save page, save PDF. Nah, saya sudah menyimpan untuk PDF, saya sudah menyimpan full text tersebut dalam format PDF. Nah, kalau saya ingin menyimpan kembali, saya klik save page lagi, dia sudah berkurang. Jadi kuotanya menjadi 99 halaman. Secara total, contohnya untuk ebook ini, dia ada sebanyak 364 halaman. Dan kalau saya ingin email, itu dimungkinkan juga, namun kuotanya juga akan mengikuti. Karena tadi saya sudah simpan sebanyak satu halaman, maka dia menyesuaikan juga menjadi 99 halaman. Ini adalah contoh untuk file full text yang sudah berhasil saya download, saya simpan. Di sini ada watermark-nya untuk masing-masing download yang sudah di-download. Kalau saya ingin mencetak secara langsung dari ebook juga di sana terdapat kuotanya ya. Jadi masih berkaitan juga, ada tersisa 99 halaman.
Begitu juga untuk pengguna apabila mereka ingin menyimpan ke dalam Google Drive. Jadi Google Drive ini apabila pengguna menggunakan akun Gmail, di sana terdapat gratis sebanyak 15 GB yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan secara cloud. Dan ini juga kuotanya mengikuti ya, jadi baik untuk save, email, print, maupun Google Drive. Fitur untuk site adalah memungkinkan pengguna untuk mengutip. Jadi kalau kita ingin mengutip sebuah publikasi baik e-book, jurnal, kita bisa klik site, kemudian kita bisa copy paste. Atau kalau menggunakan software tambahan seperti Mendeley, Zotero, EndNote, maupun Reference Manager, bisa juga citasinya tersebut diekspor untuk kemudian dibuka di masing-masing software yang digunakan. Jadi tergantung, kita bisa copy paste dengan site di sini, atau kita bisa pilih untuk ekspor. Untuk citasi sendiri terdapat 9 format standar internasional yang bisa digunakan dari format ABNT sampai dengan format Vancouver. Di sebelah site ada yang dinamakan dictionary. Dictionary ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi berupa definisi dari sebuah kata ataupun terms. Contohnya kalau saya mau cari definisi dari komputer, saya bisa langsung search, saya bisa dapatkan hasilnya, definisinya apa. Jadi dia bukan untuk menerjemahkan ya, jadi hanya untuk mencari informasi mengenai definisi. Dan dictionary ini kami EBSCO bekerja sama dengan Oxford Dictionary. Jadi ini disediakan, fiturnya disediakan oleh Oxford Dictionary. Lompat ada yang dinamakan permaling. Permaling ini memungkinkan pengguna untuk mengakses ke dalam judul yang sama di kemudian hari. Bedanya adalah kalau di sini permaling ini dia sifatnya untuk permanen. Kalau untuk yang ada di browser, web browser, ada di kolom web browser ini, dia hanya bertahan selama 24 jam. Jadi setelah 24 jam, link tersebut sudah expire, tidak dapat digunakan untuk kita kembali ke dalam judul yang sama. Seperti itu. Jadi itu bedanya antara yang di web browser dengan yang permaling. Jadi lebih disarankan untuk menyimpan dalam format permaling ini. Kemudian kalau tadi saya sampaikan mengenai untuk save email, print, dan juga simpan ke dalam Google Drive, ada juga yang mungkin bingung dengan di sini keterangannya full download. Full download ini apa sih? Ya, full download ini adalah memungkinkan pengguna untuk istilahnya meminjam sebuah judul e-book dan dibaca dan memungkinkan pengguna untuk mendapatkan e-book tersebut secara keseluruhan. Bedanya, kalau untuk full download ini, pengguna harus memiliki akun folder EBSCO, itu yang pertama. Jadi harus sign in dulu. Yang kedua adalah pengguna harus menginstal yang dinamakan Adobe Digital Edition. Saya coba stop sharing, saya sharing secara keseluruhan untuk Windows saya. Seperti ini ya. Jadi kalau saya ingin istilahnya meminjam buku tersebut secara keseluruhan, itu dimungkinkan. Dan di sini memiliki jangka waktunya, jadi tergantung pada institusi mengatur seberapa lama buku tersebut dimungkinkan untuk dipinjam. Dan sistem peminjaman ini dia berlaku durasinya kepada keseluruhan e-book. Jadi contohnya tadi saya bilang bahwa harus punya akun folder EBSCO dulu. Kita bisa klik ke sign in. Kemudian di sana terdapat pilihan untuk sign in menggunakan akun Gmail, atau kita bisa lakukan registrasi apabila kita tidak memiliki akun Gmail. Jadi seperti ini. Saya bisa langsung klik sign in with Google, saya tinggal masukkan alamat Gmail saya, kemudian saya sudah memiliki akun folder. Atau kalau yang tidak punya akun Gmail, bisa pilih untuk create one now.
Kemudian isi data yang diminta, seperti nama, email, dan lain-lain. Setelah itu continue, maka pengguna sudah memiliki akun folder. Jadi saya coba contohkan, kalau saya sign in dengan akun Gmail saya, karena data saya sudah terekam sebelumnya di browser, maka saya tinggal pilih akun saya, otomatis saya sudah uh, memiliki akun folder. Nah, setelah saya sign in ataupun memiliki akun folder, ketika kita klik untuk full download, maka kita sudah bisa meminjam. Tersedia untuk PDF maupun EPUB, sama saja. Yang tadi saya bilang bahwa PDF itu akan lebih cocok untuk yang versi desktop, komputer ataupun laptop, sedangkan untuk EPUB dia akan lebih cocok untuk yang menggunakan perangkat seperti smartphone maupun tablet. Nah, setelah itu kita bisa pilih ingin meminjam selama berapa lama. Contohnya di sini saya dibatasi selama 12 jam. Saya klik full download, selesai. Di sini filenya sudah ada. Kemudian file yang sudah saya simpan ini, saya tinggal cari yang dinamakan Adobe Digital Edition. Adobe Digital Edition ini gratis, kita bisa gunakan, tidak perlu yang dinamakan sign in ataupun memiliki Adobe ID. Jadi ketika kita buka Adobe Digital Edition, kita akan diminta untuk sign in atau tidak sign in. Jadi tidak sign in ini kita bisa skip. Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam tampilan seperti ini. Untuk ebook yang sudah saya download tadi, saya cari filenya, kemudian saya tinggal drag ke dalam Adobe Digital Edition ini. Setelah itu kita akan nunggu kontennya, downloading konten. Nah, setelah itu saya sudah masuk, ataupun saya sudah bisa membaca ebook ini secara keseluruhan. Jadi istilahnya modelnya seperti kalau kita pinjam buku cetak, hanya saja ini versi e-booknya. Seperti itu. Jadi kita bisa baca secara keseluruhan. Tidak dimungkinkan untuk download, karena memang fungsinya ini hanya untuk reader saja, Adobe Digital Edition ini. Dan kalau kita kembali ke library, kita bisa lihat e-book apa saja yang sebelumnya sudah pernah saya pinjam, baik dari institusi saya ataupun institusi lain, karena Adobe Digital Edition ini tidak memerlukan ID. Kemudian saya bisa lihat informasi mengenai kapan saya masukkan, dan juga tadi perlu diingat bahwa terdapat jangka waktu ataupun periode peminjaman. Tadi maksimal adalah 12 jam. Jadi kita hanya bisa baca ataupun menyimpan e-book ini selama 12 jam. Apa yang terjadi apabila setelah 12 jam, di sini akan ada keterangan expired, dan kita tidak dapat membuka lagi, seperti ini. Jadi dia muncul notifikasi seperti ini. Contohnya ini tadi yang sudah saya pinjam, Computer Network, masih tersisa sekitar 11 jam, yang masih saya bisa manfaatkan, saya bisa baca. Kemudian pertanyaannya pasti adalah, kalau saya tidak mengembalikan e-book ini, apa yang terjadi? Dia akan dikembalikan secara otomatis, jadi setelah 12 jam tadi, akan otomatis kita expired dan bukunya akan otomatis dikembalikan. Kalau saya ingin mengembalikan e-book tersebut, saya bisa pilih untuk return, jadi saya akan langsung otomatis dikembalikan kepada institusi ataupun secara akses. Jadi itu kira-kira untuk Adobe Digital Edition, keunggulannya adalah tidak perlu memerlukan bandwidth ataupun kuota yang besar. Jadi tadi kalau kita lihat di sini filenya itu hanya sebesar 2 KB ya. Jadi dengan 2 KB ini kita sudah bisa mengakses ke e-book tersebut gitu. Jadi memudahkan untuk apabila kita ingin mengirit kuota istilahnya. Oke, saya akan kembali. Itu tadi untuk fitur full download. Kemudian saya kembali ke dalam hasil pencarian.
Jadi baik itu untuk fitur e-book dan juga untuk jurnal artikel itu berbeda. Kalau jurnal artikel dia tidak ada fitur untuk full download karena memang kita bisa langsung untuk mendownload jurnal artikel full text-nya secara langsung ke dalam perangkat kita seperti itu. Jadi contohnya saya cari untuk kategori academic journal seperti ini, dia berbeda ya. Jadi kalau saya mau akses ke PDF-nya, saya bisa langsung klik ke PDF-nya, kemudian saya akan masuk ke dalam jurnal artikelnya ataupun full text-nya. Apabila dia tampilannya seperti ini, abu-abu, maka saya harus nunggu sampai loadingnya selesai. Kemudian kalau untuk fitur-fitur yang lain hampir sama dengan fitur yang tersedia untuk e-book. Kalau saya ingin download, di sini ada download, namun dia tidak ada batasan untuk publisher permission. Ada juga kalau memungkinkan pengguna untuk mencetak format PDF-nya secara langsung juga dimungkinkan. Lompat ke bagian kanan, ini adalah fitur untuk menyimpan ke dalam Google Drive. Jadi sama juga, tinggal sign in, kita sudah bisa bisa simpan ke dalam Google Drive. Pastikan adalah ketika kita klik Google Drive ini, dia muncul pop-up untuk pengguna bisa sign in. Karena kalau dia tidak ada muncul pop-up, maka kita perlu lihat di sebelah sini, di kolom untuk web browsernya, di situ ada keterangan pop-up blocker atau tidak. Jadi kalau ada keterangan pop-up blocker, kita perlu untuk mengizinkan ataupun memberikan izin. Setelah itu di bawahnya ada juga untuk logo printer, memungkinkan pengguna untuk mencetak dalam format HTML. Jadi kalau saya ingin menyimpan ke dalam format HTML, itu dimungkinkan, beserta juga dengan format citasi yang digunakan. Jadi contohnya kalau saya pilih Harvard, kemudian saya klik print. Nah, di sini saya sudah siap untuk mencetak full text dalam format HTML beserta juga dengan citasinya. Kemudian juga keunggulan lain adalah sama seperti e-book, dia juga memiliki fitur untuk email. Jadi misalkan saya ingin email artikel ini ke alamat email pribadi saya, itu juga dimungkinkan. Saya tinggal input alamat email saya, kemudian saya tambahkan subjek dan juga informasi lain. Kemudian tadi kalau saya sudah sign in, saya ingin tambahkan ataupun simpan ke dalam folder, ini juga dimungkinkan. Saya tinggal tambahkan ke folder, nantinya suatu saat saya ingin akses kembali ke jurnal artikel yang sama, saya tidak perlu mencari lagi. Saya tinggal buka foldernya. Di bawahnya juga ada yang dinamakan untuk ekspor. Jadi kalau ingin ekspor citasinya dalam format yang tersedia, baik yang dibuka dengan menggunakan software yang digunakan, dengan Macricode ataupun yang lainnya juga dimungkinkan. Kemudian di bawahnya lagi ada yang dinamakan permalink, memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam jurnal artikel yang sama di kemudian hari. Jadi berbeda dengan yang di atas ini. Kemudian untuk di sebelah kiri ada informasi mengenai sumber ataupun source. Jadi full text artikel ini dia tersedia di publikasi mana ataupun jurnal mana. Kemudian juga ada informasi penerbitannya kapan, dan juga artikel terkait yang masih berada pada jurnal yang sama ataupun publikasi yang sama. Kita bisa lompat, kita klik, kita bisa pindah ke artikel yang lain. Kemudian saya kembali ke dalam hasil pencarian. Kalau tadi untuk e-book dia punya format yang dinamakan PDF full text, ada format untuk EPUB. Kalau untuk jurnal artikel ataupun publikasi lain, dia memiliki format PDF full text dan juga HTML. Bedanya adalah kalau untuk HTML full text, dia memiliki dua fitur tambahan. Yang pertama adalah memungkinkan pengguna untuk menerjemahkan full text artikel ke dalam bahasa lain. Contohnya, kalau saya ingin menerjemahkan artikel yang tersedia dalam bahasa Inggris ini ke dalam bahasa Indonesia, saya pilih Indonesia, kemudian saya klik Translate.
Ini biasanya loading juga, jadi tergantung pada internet yang digunakan. Jadi nanti setelah seperti ini, setelah berhasil diterjemahkan, maka kita sudah bisa membaca full text artikel dalam bentuk terjemahan. Tingkat keakuratannya sendiri sekitar 70-90%, jadi memang tidak 100% akurat, dan EBSCO didukung oleh Microsoft untuk penyediaan layanan terjemahan ini. Kemudian selain fitur untuk menerjemahkan, memungkinkan pengguna juga untuk membaca sambil mendengarkan. Jadi kalau saya ingin sambil mendengarkan, saya bisa langsung klik play, atau saya blok di bagian tertentu. Misalkan saya ingin dibacakan di bagian ini, saya blok di bagian ini, kemudian saya klik play. Nantinya dia akan muncul semacam running text yang menginformasikan sedang dibacakan sampai di bagian mana. Jadi seharusnya ada suara, karena saya tidak menggunakan speaker, maka dia tidak muncul suaranya. Jadi misalnya seperti ini, dia dibacakan sampai bagian mana. Kemudian juga kita bisa memilih aksen yang digunakan untuk audio ini, apakah American accent, Australian accent, ataupun British accent. Jadi kita bisa pilih di sana. Dan juga memungkinkan pengguna untuk menyimpan dalam format MP3. Jadi audionya sendiri bisa kita simpan, bisa kita pindahkan ke perangkat yang lain juga. Jadi itu adalah dua fitur tambahan untuk ataupun yang tersedia dari HTML full text pada jurnal artikel. Saya kembali ke dalam hasil pencarian yang tadi saya tampilkan. Misalkan saya ingin menambahkan e-book, saya bisa langsung menyimpan ke dalam folder, saya tinggal tambahkan di sini, kemudian saya random, saya tambahkan juga yang lain. Setelah saya tambahkan seperti ini, maka di folder saya bisa temukan untuk apa saja konten ataupun koleksi yang sudah saya tambahkan. Dan folder ini juga bisa kita gunakan apabila mungkin untuk dosen yang juga mengajar di tempat lain. Jadi bisa menggunakan akun yang sama untuk digunakan di tempat lain, di institusi lain yang berlangganan EBSCO. Jadi contohnya ini adalah contohnya beberapa koleksi ataupun yang pernah saya tambahkan ke dalam folder saya. Ini bisa saya lihat ataupun saya bisa akses. Namun perlu pastikan bahwa ketika kita mengakses untuk institusi yang lain, konten yang mereka langgan juga merupakan konten yang sama. Jadi untuk memastikan saja bahwa full text-nya kita bisa akses. Karena kalau ternyata institusi tersebut tidak berlangganan konten yang sama ataupun database yang sama, kemungkinan kita tidak bisa mengakses ke full text-nya. Seperti itu. Selain untuk menyimpan artikel, bisa juga untuk menyimpan e-book, menyimpan gambar, video, dan lain-lain, dan juga untuk menyimpan pencarian, create alert, maupun journal alert. Nantinya saya akan jelaskan lebih lanjut. Saya kembali ke dalam hasil pencarian. Kalau saya sudah punya folder, yang pertama, kalau saya ingin menyimpan, ataupun saya ingin search alert ini, saya create, saya dimungkinkan juga pilih untuk share, klik email alert, maka di sini ketika nantinya ada publikasi terbaru, berkaitan dengan kata komputer yang tadi saya masukkan, saya akan terima notifikasinya via email. Saya bisa tentukan frekuensi email yang saya terima ataupun notifikasi email yang saya terima seberapa sering. Satu kali per hari, atau satu kali per minggu, dan seterusnya. Kemudian juga artikel yang dipublikasikan selama jangka waktu berapa lama. Dan juga informasi lain yang bisa saya pilih di sini untuk create alert. Jadi itu untuk search alert. Kemudian kalau untuk di sini ada yang dinamakan search history. Jadi untuk pencarian, langkah-langkah pencarian sebelum kita lakukan, saya sudah filter dan lain-lain, semuanya akan tersimpan di dinamakan search history. Nah, saya juga bisa untuk menyimpan. Saya bisa pilih kegiatan yang sudah saya lakukan, saya save search.
Nanti saya bisa pilih untuk save search, maka suatu saat saya ingin kembali untuk mengakses informasi tersebut, itu dimungkinkan, asalkan kita sudah punya akun folder. Saya kembali ke search result, saya jelaskan fitur-fitur yang lain yang tersedia di EBSCOhost platform. Di sebelah kiri atas ada yang dinamakan New Search, memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian baru dari awal. Jadi bersih ya, jadi seperti reset. Kemudian di sebelahnya memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian berdasarkan subjek ataupun thesaurus. Contohnya, kalau saya akses ke database education, di sini saya bisa ketik child ataupun children. Saya ingin cari informasi mengenai child ataupun children. Kalau saya pilih di sini, contohnya adalah childcare, maka saya bisa lihat subsubjek ataupun subjek dengan cakupan yang lebih luas. Contohnya di childcare ini ada apa saja, subsubjeknya, dan juga informasi yang lain. Apabila kita ingin menggunakan terms ini untuk melakukan pencarian, kita bisa tambahkan beri tanda centang, kemudian saya klik add, dan juga saya search. Maka saya akan dapatkan total ada sekitar 36.000 record yang berkaitan dengan subjek childcare. Jadi yang membedakan adalah kalau saya tidak menambahkan terms DE ini di awal, kemudian saya beri tanda petik di depan maupun di belakang, saya akan dapatkan terms-nya, baik itu yang ditemukan di judul ataupun bagian lain. Jadi tidak mungkin, mungkin saja dia tidak berkaitan dengan subjek. Contohnya di sini kalau saya search by subject, childcare, maka saya akan dapatkan 36.000 record. Saya coba, kalau saya tidak menggunakan pencarian berdasarkan subjek, saya ketik childcare, di sini langsung saja, karena ini satu frase, saya bisa beri tanda petik 2 di depan maupun di belakang. Nah, dia menjadi 92.000 record. Jadi itu bedanya. Jadi ketika kita hanya input di kolom ini, maka platform ataupun sistem akan menampilkan hasil pencarian ketika kata tersebut muncul di judul ataupun muncul di bagian lain. Kalau kita menggunakan search by subject terms, maka sistem ataupun platform akan menampilkan informasi publikasi yang dia hanya munculnya pada bagian subjek. Jadi contohnya tadi childcare, ketika dia muncul di subjek childcare, maka dia akan tampilkan. Untuk itulah hasil pencarian akan lebih sedikit apabila kita menggunakan subject terms, karena lebih spesifik di sana. Kemudian di sebelah subjek ada yang dinamakan publication. Jadi publication ini adalah memungkinkan pengguna untuk mengakses ke dalam sebuah publikasi ataupun jurnal yang mungkin mereka sering gunakan. Atau istilahnya kalau sekarang ketika kita punya Instagram gitu ya, kita sebagai follower, kita bisa mengikuti untuk jurnal-jurnal yang sering kita gunakan, seperti itu. Contohnya kalau saya adalah pengguna Harvard Business Review, saya bisa cari publikasinya di Business Source Complete ini, saya bisa search, kemudian saya temukan ini, saya bisa akses. Jadi access by publication. Saya bisa lihat informasi detailnya, full text-nya dari tahun berapa sampai tahun berapa, beserta frekuensi isu ataupun penerbitannya. Contohnya kalau saya mau akses yang terbaru, saya bisa klik ke bagian sini. Ini ada isu terbarunya, isu ke-6, November-Desember. Saya klik di sana, nantinya saya akan dapatkan hasilnya. Jadi keseluruhan isu yang diterbitkan oleh publikasi Harvard Business Review. Kemudian kalau saya ingin menjadi follower dari jurnal tersebut, saya bisa
create yang dinamakan Journal Alert. Caranya di sebelah kanan ini ada, saya bisa klik email alert, kemudian saya bisa input informasi yang saya perlukan, kemudian juga saya bisa tentukan, misalkan ketika ada full text-nya saja, saya bisa dapatkan notifikasi ataupun yang lain. Jadi nantinya ketika muncul terbitan terbaru, saya akan terima notifikasinya via email, tanpa saya harus masuk. Tapi ketika kita ingin akses ke full text-nya, maka kita perlu untuk login, seperti itu. Jadi hanya semacam notifikasi pengingat saja. Itu untuk publication. Selain itu, fungsi dari publication sendiri adalah memungkinkan pengguna untuk melihat konten apa saja yang tersedia dari masing-masing database. Jadi contohnya kalau untuk bisnis source ini, ketika saya klik, saya bisa lihat publikasinya ataupun kontennya apa saja. Saya bisa lihat apakah kontennya tersebut tersedia full text-nya atau tidak. Jadi kalau dia tidak ada keterangan full text, maka saya hanya bisa akses ke abstrak. Sedangkan kalau saya ada keterangan full text, kita bisa dapatkan full text-nya. Lompat ke bagian company information, ini merupakan fitur ataupun konten yang tersedia dari Business Source Complete, di mana memungkinkan pengguna untuk melihat ataupun mencari informasi berkaitan dengan sebuah perusahaan. Contohnya, kalau saya ingin cari informasi mengenai perusahaan Apple, di sini nantinya akan ada banyak ya, karena terkadang yang namanya perusahaan dia terdaftar di beberapa wilayah ataupun negara-negara yang lain. Maka kita bisa pilih sesuai dengan kita inginkan. Contohnya untuk Apple ini, saya pilih yang pertama, yang terdapat di California ataupun USA. Nah, saya bisa akses untuk informasinya, informasi keuangan, eksekutifnya, siapa pimpinannya, industri code-nya, dan lain-lain. Jadi saya bisa lihat informasinya. Kalau saya mau cari misalkan tentang Garuda Indonesia, seperti ini. Saya bisa lihat informasinya juga. Jadi kira-kira ini adalah fungsi untuk memungkinkan pengguna mendapatkan informasi berkaitan dengan sebuah perusahaan. Lompat ke bagian kanan, ada yang dinamakan image, memungkinkan pengguna untuk mengakses gambar ataupun melakukan pencarian gambar, kemudian juga dimungkinkan pengguna untuk menyimpan gambar tersebut. Misalkan saya mau cari tentang arsitektur, saya search, nah kalau saya mau akses, saya bisa klik, Pak Erik, maaf, suaranya hilang, Pak Erik. halo, Ibu? Sudah masuk sekarang. Sudah Oh ya, oke. terdengar. Ya, jadi tadi saya terputus sampai bagian mana, Bu? Jadi tadi untuk fitur saya jelaskan kembali kalau yang mana? Gambar, Pak. Gambar hilang, Pak. Oh, gambar. Ya. Oke, untuk image di sini maksudnya adalah untuk melakukan pencarian berdasarkan gambar. Jadi kalau kita ingin mencari gambar-gambar di database EBSCO itu dimungkinkan. Kita bisa pilih image collection, kemudian saya ketik, saya cari
gambar apa yang saya butuhkan. Setelah itu sebelah kanan ada yang dinamakan bisnis video, memungkinkan pengguna untuk mengakses ke koleksi video khususnya seminar yang disediakan oleh Harvard yang berkaitan dengan berbagai macam subjek seperti leadership, manajemen, bisnis, dan lain-lain. Contohnya tadi saya tampilkan adalah leadership. Misalkan kalau saya ingin mengakses ke videonya, saya bisa klik di sini videonya, namun saya harus install Adobe Flash Player yang terbaru untuk bisa memutar video tersebut. Atau kalau saya nggak mau akses ke videonya, saya bisa juga menyimpan ataupun mengakses ke full text-nya. Saya tinggal klik ke PDF full text, saya bisa simpan skripnya. Seperti ini. Itu untuk bisnis video. Kemudian di bawah bisnis video, company profile, yang membedakan adalah kalau tadi company information hanya informasi sekilas. Kalau untuk company profile, di sini merupakan laporan yang disediakan oleh Marketline. Jadi kalau saya mau cari lebih detail mengenai Apple, lebih disarankan untuk company profile. Seperti ini. Kalau saya mau akses laporannya, Pak Erik. saya bisa simpan. Pak Erik. Ya, Ibu. Mohon maaf untuk presentasinya, masih ada waktu 10 menit lagi ya. Oh, oke. 10 menit lagi ya, oke. Oh, boleh. Oke, jadi ini adalah informasi untuk market report ataupun company profile yang disediakan oleh Marketline. Saya bisa simpan, saya bisa juga cetak. Jadi ini adalah informasi yang lebih detail lagi dibandingkan dengan company information. Jadi company information sendiri dia lebih sekilas. Kemudian untuk selanjutnya ada yang dinamakan dictionary. Jadi masih bagian yang sama dari ebook. Kalau misal kita mengintegrasikan semuanya, database, ebook ke dalam satu tampilan pencarian, maka dia juga akan muncul fitur ini. Kemudian juga tersedia fitur untuk memanfaatkan indeks ataupun search by abstract. Saya akan tampilkan di sini adalah untuk ebook collection ya. Kalau tadi kan semuanya terintegrasi menjadi satu. Jadi saya fokus ke ebook collection. Ebook collection di sini adalah maksudnya yang tadi saya bilang di awal di slide presentasi bahwa ini adalah menampilkan koleksi untuk ebook yang dilanggan ataupun koleksi ebook yang telah dibeli sebelumnya. Jadi kalau untuk dibeli sendiri bisa diakses untuk seterusnya tanpa ada batasan waktu. Sedangkan kalau berlangganan, ketika masa langganan berakhir, dia akan terputus aksesnya. Jadi, ketika saya pilih untuk ebook saja, maka saya akan dibawa ke dalam tampilan ini. Yang membedakan antara tampilan database jurnal dan juga tampilan ebook, kalau untuk database jurnal, termasuk juga konten yang dia tidak tersedia full text-nya. Sedangkan kalau untuk platform ebook, keseluruhan dia akan tersedia full text. Jadi, yang ebook tidak ada full text-nya, ataupun yang ebook tidak dilanggan, maupun tidak dibeli, itu tidak akan ditampilkan. Kemudian kita bisa browse berdasarkan subjek, ataupun kita bisa lihat feature books-nya. Ya, sudah dikelompokkan juga berdasarkan subjek. Kalau kita ingin lihat total koleksi ebook yang tersedia, kita bisa klik ke View All. Seperti ini. Dan kita bisa akses tentunya ketersediaan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Karena tadi saya sudah memilih ebook collection, maka baik yang dilanggan ataupun yang pernah dibeli secara putus, perpetual, dia akan ditampilkan. Jadi sekitar 199.000 ebook. Kemudian lompat ke bagian paling kanan, sebelah folder, ada yang dinamakan preference. Preference ini memungkinkan pengguna untuk mengatur tampilan yang digunakan. Jadi tampilan ini semuanya bisa kita atur, kita sesuaikan. Kemudian ada pilihan untuk language, jadi bisa merubah bahasa tampilan. Misalkan saya rubah bahasa tampilan ini ke dalam bahasa Indonesia, tidak otomatis merubah konten ataupun isinya. Jadi hanya merubah tampilannya saja. Kemudian ada fitur untuk help.
Help ini adalah apabila ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin dicari berkaitan dengan EBSCOhost, bisa klik ke bagian Help, kemudian cari informasi apa yang dibutuhkan. Kalau yang ingin tadi mencari informasi bagaimana cara untuk mengutip, download e-book, full text artikel, dan lain-lain, semua bisa ditemukan di sini. Kemudian di sebelah paling kanan ada yang dinamakan exit. Jadi kalau kita ingin keluar ataupun sign out, tinggal klik, nanti kita bisa sign in lagi. Selain fitur help yang ada di sini, terintegrasi secara langsung, ada juga website yang dinamakan connect.ebsco.com. Di sini juga fungsinya ataupun fiturnya lebih banyak dibandingkan help, tidak hanya untuk user guide, tutorial, tapi juga ada informasi lain, termasuk juga untuk perpustakaan apabila membutuhkan berupa poster, flyer, logo, itu bisa diakses melalui promosional material. Kemudian kalau yang membutuhkan tutorial berupa video, bisa akses ke YouTube, ataupun ketik di Google EBSCO Tutorial YouTube, nantinya akan ada channel yang dinamakan EBSCO Tutorial, yang berisikan informasi mengenai panduan bagaimana cara untuk mengakses, informasi produk EBSCO, dan lain-lain. Jadi dia bisa diakses melalui YouTube juga. Selain itu juga EBSCO baru meluncurkan kembali yang dinamakan aplikasi EBSCO Mobile. EBSCO Mobile ini sifatnya gratis, sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Tinggal diinstal saja. Setelah diinstal, kemudian dibuka, cari nama institusinya, misalkan Universitas Kristen Satya Wacana. Kalau tidak temukan, ketik saja Satya Wacana, nanti di situ akan muncul nama institusinya. Setelah memilih nama institusi, silakan sign in, user ID password, yang tadi saya tampilkan di slide. Setelah itu, pengguna sudah dapat memanfaatkan fitur dari EBSCO Mobile. Contohnya kalau saya mau search untuk artikel, saya mau cari informasi apa, semua bisa ditemukan di sana. Untuk saat ini, untuk e-book-nya belum, perkiraan sekitar awal tahun depan atau pertengahan tahun, e-book sudah akan bisa ditemukan di aplikasi yang sama, di EBSCO Mobile. Jadi kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya akan kembalikan sesi ini untuk dipandu untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Erik atas materi yang disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Agustia, dosen seni musik. Oke, sebentar. Saya cek di kolom chat dulu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama yang saya lihat di sini, pertanyaannya adalah apakah staf pengajar di KSW juga dapat melakukan sign in secara pribadi dengan menggunakan akun Gmail? Menjawab pertanyaan tersebut, staf pengajar ataupun mahasiswa dari UKSW dapat melakukan sign in secara pribadi dengan menggunakan akun Gmail. Jadi pada dasarnya ketika pengguna sudah memiliki akun Gmail, mereka tinggal sign in. Setelah itu mereka akan memiliki akun folder. Namun selain fitur akun folder tersebut, pengguna juga dimungkinkan untuk sign in. Jadi saya tunjukkan kembali. Jadi di sini ketika pengguna itu perlu masuk terlebih dahulu melalui search.ebscos.com. Kemudian masukkan untuk user ID password yang digunakan, seperti itu. Setelah itu pengguna perlu untuk sign in, jadi untuk melakukan autentikasi dengan sign in with Gmail. Nah, setelah pengguna sign in with Gmail, yang pertama pengguna akan dapat mengakses fitur akun folder EBSCO ataupun EBSCO folder. Setelah itu juga pengguna dapat autentikasi, istilahnya apabila di kemudian hari pengguna ingin sign in, tidak perlu memasukkan user ID password lagi ke EBSCO host.
namun cukup sign in with Google. Jadi setelah tadi, langkah pertama adalah search.epscohouse.com. Setelah itu masukkan user ID password yang saya tampilkan di slide. Setelah itu sign in di sini, di akun folder dengan akun Gmail-nya, ataupun dengan apabila tidak memiliki Gmail, maka registrasi dari awal. Setelah itu akan terautentikasi. Nah, pada suatu saat pengguna ingin masuk lagi ke EBSCOhost, search.epscohost.com, dia tidak perlu lagi memasukkan user ID password. Cukup dengan sign in with Google, kalau yang menggunakan akun Gmail. Jadi setelah itu dia akan otomatis terautentikasi dan sudah bisa mengakses konten yang tersedia. Itu kira-kira jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Saya lihat untuk pertanyaan selanjutnya. Jika ingin full download melalui smartphone, apakah juga memerlukan Adobe Digital Edition? Untuk saat ini, full download melalui smartphone belum dimungkinkan apabila yang ditanyakan adalah berkaitan dengan aplikasi. Namun apabila menggunakan browser, ya betul itu perlu untuk Adobe Digital Edition karena itu untuk readernya. Jadi seperti kita memiliki Kindle untuk membaca e-book tersebut, seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya apabila nanti sudah tersedia versi ataupun e-booknya sudah bisa diakses melalui EBSCO Mobile, itu akan lebih memudahkan pengguna. Saya belum tahu bentuknya nanti seperti apa, apakah tetap membutuhkan Adobe Digital Edition atau tidak. Seperti itu. Karena saya belum ada gambarannya. Jadi perkiraan antara awal tahun depan atau pertengahan tahun untuk e-book sudah bisa ditemukan di EBSCO Mobile. Karena saat ini baru untuk database jurnal artikel saja yang bisa diakses. Pertanyaan selanjutnya adalah mungkin bisa dibantu informasi mengenai pemeringkatan yang dilakukan EBSCO terhadap artikel jurnal yang ada di database EBSCO. Kami tidak melakukan pemeringkatan. Jadi biasanya ketika EBSCO melakukan lisensi ataupun licensing ataupun indexing dari penerbit, kami tentunya akan mencoba untuk melisensi konten terbaik ataupun konten yang populer yang sering digunakan. Tapi kembali lagi kepada penerbit ataupun penyedia apakah dimungkinkan atau tidak. Karena tentunya mereka juga memiliki aspek pertimbangan dari sisi marketing ataupun sisi penjualan gitu. Karena kalau tersedia EBSCO, mereka nggak dilanggan lagi seperti itu kan. Dan juga tentunya akan mempengaruhi di harga. Semakin banyak konten yang bagus, semakin mahal biaya langganan yang harus dikeluarkan seperti itu. Kemudian kalau ini berkaitan dengan Simago, jurnal Q1, Q2, Q3, Q4 itu juga EBSCO tidak sediakan pemeringkatannya. Jadi tidak bisa diakses melalui EBSCO. Hanya pengguna dapat menuju ke Simago untuk mengecek judul masing-masing publikasi seperti itu. Jadi tidak ada di website EBSCO tersedia untuk fitur tersebut. Namun apabila pengguna ataupun institusi membutuhkan mana jurnal yang sudah terindeks di Scopus, mana yang jurnal sudah terindeks di Web of Science, kami memiliki daftarnya ataupun daftar dalam format Excel. Jadi nanti bisa dilihat di sana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada saat kita meminjam e-book, apabila waktunya habis, tapi belum selesai dibaca, apakah boleh meminjam lagi dengan e-book yang sama? Jawabannya itu boleh, jadi bisa langsung masuk lagi, kemudian meminjam kembali. Namun yang perlu diperhatikan adalah, untuk e-book dengan kategori subscription, langganan, sifatnya adalah unlimited. Jadi tidak ada masalah, mau berapa orang meminjam dalam waktu bersamaan, itu tidak ada masalah, dikembalikan, dipinjam kembali, tidak ada masalah. Namun yang akan muncul masalah adalah untuk e-book dengan kategori perpetual, ataupun pembelian putus. Khususnya apabila yang dibeli itu hanya untuk 1 user, dan 3 user. Kalau untuk 1 user, berarti hanya 1 orang yang boleh meminjam dalam waktu bersamaan. Misalkan, saya pinjam, setelah itu ternyata buku itu sudah selesai waktunya. Padahal saya belum selesai baca. Nah, otomatis kan bukunya akan dikembalikan. Setelah dikembalikan, tergantung apakah dipinjam oleh orang lain atau tidak. Kalau dipinjam orang lain, maka kita harus nunggu. Seperti itu. Jadi itu yang membedakan antara kalau untuk e-book yang perpetual untuk 1 user ataupun 3 user. Jadi kalau 3 user berarti kan 3 kopi ya, seperti buku cetak ada 3 kopi.
Kalau yang minjem sudah 3 orang, berarti kita harus nunggu salah satu mengembalikan, ataupun dia dikembalikan secara otomatis. Kemudian untuk panitia, mungkin nanti panitia akan jawab ya, peserta boleh mendapatkan bahan atau rekaman seri YouTube-nya. Untuk materi slide presentasi, sudah saya PDF-kan, sudah saya kirimkan ke perpustakaan. Nanti mungkin untuk bagaimana cara mendapatkan bahan atau materinya, nanti dijawab oleh pihak panitia ataupun dari perpustakaan. Oke, pertanyaan selanjutnya, sayangnya EBSCO tidak memiliki akses ke JSTOR dan Sage ya. Apakah di masa depan ada kemungkinan untuk menjalin kerjasama kedua perusahaan tersebut? Saya jelaskan bahwa untuk Sage, EBSCO ada kontennya. Itu bisa ditemukan di bagian publication ataupun publisher. Atau nanti bisa menuju ke website ebsco.com untuk mendapatkan daftar judulnya. Ataupun nanti minta ke perpustakaan, karena di sana ada informasi mengenai publikasi judul, kemudian penerbitnya siapa. Itu untuk Sage, saya pastikan bahwa ada konten Sage di EBSCO. Namun untuk JSTOR, itu tidak ada. Kenapa? Karena pada dasarnya JSTOR maupun EBSCO itu sama. Kami adalah agregator, kami melisensi konten. Jadi, di JSTOR itu kita bisa temukan dari berbagai macam penerbit juga. Di EBSCO juga begitu. Namun, tentunya ada keunikan. Misalkan di JSTOR ada, di EBSCO tidak ada. Di EBSCO ada, di JSTOR tidak ada. Karena bergantung pada lisensinya. Misalkan ada kategori publikasi yang sifatnya eksklusif. Oh, jurnal ini hanya bisa ditemukan di EBSCO, tapi tidak yang lain. Ataupun sebaliknya, seperti itu. Kemudian, oke. Ada pertanyaan lain? Oh, oke. Jika meminjam e-book di sini tidak memerlukan artian peminjaman, oke, tadi ini sudah saya jawab bahwa tergantung pada, saya coba share ya, screen saya lagi. Jadi misalkan ketika e-book, saya coba akses ke judul yang pertama ini. Ketika saya klik, di situ akan muncul bibliographic record. Yang tadi ada judul, penulis, tahun penerbitan, dan informasi lain. Termasuk juga ada yang dinamakan publisher permission, seperti ini. Dan juga untuk concurrent user level. Kalau dengan keterangan unlimited user access, berarti dia tidak ada batasan. Jadi berapapun jumlah pengguna yang ingin mengakses secara online, meminjam e-book tersebut secara bersamaan, tidak ada masalah. Karena dia unlimited. Namun kalau dia keterangannya adalah one user, three user, berarti itu harus secara bergantian. Seperti itu. Kemudian di bagian full text-nya sendiri, di dalamnya juga di sana terdapat keterangan publisher permission maupun concurrent user level. Dan mungkin kalau misalkan dari pengguna ingin menyarankan ke perpustakaan, karena yang megang admin sendiri perpustakaan, waktu 12 jam mungkin dirasa kurang lama, itu bisa diperpanjang. Jadi bisa diperpanjang sampai kapan. Cuma yang tadi, ini akan berlaku untuk keseluruhan e-book. Jadi tidak masing-masing judul e-book ya. Jadi bukan berarti bahwa karena dia unlimited, kita setupnya bisa sampai seminggu. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita setup untuk sampai seminggu, 3 hari, ataupun 1 hari, maka itu juga berlaku juga untuk judul-judul yang lain. Jadi kalau untuk e-booknya judulnya hanya 1 user, berarti ya bisa dipinjam 1 hari. Nah, selama 1 hari itu kita tidak bisa akses secara online, ataupun kita tidak bisa meminjam sampai buku tersebut dikembalikan atau kembali secara otomatis. Ada pertanyaan lain? Kalau saya belum melihat untuk di chat-nya, atau ada yang ingin bertanya langsung, mungkin dari perpustakaan atau dari panitia? Baik. Atau dari pihak panitia ingin menanggapi tadi yang mengenai materi, bagaimana cara untuk share-nya? Ya, untuk materi nanti akan kami share, kami bagikan di linknya akan kami bagikan di kolom chat. Kemudian ini Pak Erik, saya mau bertanya terkait dengan tampilan awal halaman di EBSCO. Ada EBSCO Hot Research Database, kemudian EBSCO Mobile dan e-book. Apakah artikel yang ada di EBSCO Mobile tampilannya juga
tampil juga di EBSCOhost Research Database? Atau ada perbedaan? Kalau untuk EBSCOhost Mobile, tentunya dia akan menyesuaikan tampilannya tidak seperti ini ya. Jadi sebentar. Jadi kalau saya kembali login, sebentar saya. Kalau untuk EBSCO Mobile, tampilannya itu dia akan menyesuaikan ke dalam format mobile ataupun seperti ini. Jadi lebih kecil karena menyesuaikan dengan format perangkat yang digunakan. Khususnya kalau kita menggunakan smartphone ataupun kita menggunakan tablet. Namun di sini tentunya akan ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan apabila kita menggunakan desktop version, namun tidak bisa digunakan untuk mobile karena keterbatasan pada tampilan tersebut. Seperti itu. Namun tentunya kalau kita menggunakan EBSCO Mobile, dia akan lebih ringan, jadi akan tidak memakan banyak kuota ataupun bandwidth yang digunakan untuk melakukan pencarian di sana. Jadi contohnya kalau tadi saya ketik kata komputer, saya search, tampilannya seperti ini ya. Jadi kayak gambar, image itu akan dikurangin. Kenapa? Karena itu untuk membantu istilahnya konsumsi kuotanya akan lebih sedikit dibandingkan kalau kita menggunakan versi desktop. Namun untuk fitur-fiturnya tentunya pasti akan ada kekurangan. Jadi berbeda dengan kalau kita menggunakan full version di sana. Terima Oke, kasih. ada pertanyaan lain? Sebentar. Ada yang ingin ditanyakan kembali, baik melalui chat maupun secara langsung, secara audio? Mungkin dari peserta ada yang mau raise hand, bisa secara langsung. Ini begini Pak Erik, kalau dengan apabila mahasiswa itu mengalami keterbatasan dalam berbahasa Inggris, itu apakah ada strateginya atau triknya untuk memilah artikel yang tepat di antara artikel-artikel yang hampir mirip dengan pembahasannya gitu. Bagaimana kira-kira kalau yang mahasiswa, terutama kalau saya kan memang saya mengakui bahasa Inggris saya itu kurang lah pada waktu kami itu memberikan layanan kepada mahasiswa, biasanya kami harus jeli dulu mana keywordnya yang bagus sih gitu. Menurut Pak Erik bagaimana strateginya? Terima kasih. Di sana yang tadi saya sempat tampilkan mengenai untuk jurnal artikel, di sana ada fitur tambahan untuk apabila jurnal artikel tersebut tersedia dalam format HTML, di mana pengguna dapat memanfaatkan untuk menerjemahkan. Namun memang saat ini belum semua artikel yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Misalkan kalau saya ingin terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hanya untuk kategori jurnal artikel yang tersedia format HTML saja, seperti itu. Jadi kalau misalkan tips and trick-nya gimana caranya kalau memang memiliki keterbatasan bahasa, yang pertama tadi fiturnya HTML full text, itu kita memang coba dan terus kita tambahkan untuk kategori jurnal artikel yang nantinya bisa diterjemahkan gitu. Karena kita terus menambah. Saat ini memang baru sekitar 30-40% saja dari total keseluruhan jurnal artikel yang dia ada fitur untuk diterjemahkan. Atau kita bisa, ya jelek-jeleknya istilahnya kita ke Google Translate, kita copy paste gitu artikelnya, seperti itu. Namun kalau untuk, memang agak sulit sih jujur aja, kalau misalnya kita berharap bahwa
bagaimana caranya untuk mendapatkan yang pas ataupun cocok itu memang agak sulit, khususnya ketika kita menghadapi, apalagi kita menghadapi dengan subjek kedokteran gitu, ataupun dengan subjek yang memiliki istilah khusus, karena kan tidak semua bisa diterjemahkan juga seperti itu. Masih di mute, Bu. Coba di unmute. Oke. Mungkin dari peserta ada tambahan pertanyaan sebelum kita tutup. Kita bisa foto bersama dulu, Pak Oki atau Pak Ito bisa mempersiapkan untuk kita foto bersama. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa silakan mengaktifkan videonya supaya tampil dalam layar pada waktu kita foto bersama. Pak Oki, sudah siap? Tunggu sebentar nih, belum ada konfirmasi dari Pak Oki dan Pak Ito. Oke, sebagian besar sudah. Baik, kita mulai ya untuk saya akan lakukan screenshot. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman berikutnya, 1, 2, 3. Halaman ketiga, mohon menunggu, ada 6 halaman. Halaman keempat, terakhir, halaman kelima, dan terakhir halaman 6. Baik. Terima kasih Pak Ito. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Erik Junikon. Kiranya Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dapat lebih lagi memanfaatkan EBSCO dalam menunjang proses belajar dan mengajar di kampus kita. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan webinar pada pagi hari ini terselip kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Secara pribadi saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Erik Junikon untuk materinya. Tuhan memberkati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.